الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dirahmati Allah, marilah kita untuk tak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dapat beraktivitas sekaligus dapat melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merupakan guru, tauladan, panutan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini kita akan coba sedikit membahas tentang beberapa sunnah Rasulullah SAW yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar menjadi panutan dalam urusan ibadah, tetapi juga menjadi tauladan dalam urusan dalam hal kesehatan. Tidak ada manusia yang pada dirinya terkumpul kesempurnaan seperti Rasulullah SAW, di mana dia juga sebagai teladan bagi kita dalam beribadah, sekaligus juga menjadi teladan bagi kita untuk kesehatan kita. Mungkin barangkali kita banyak yang mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Kalau kita lihat di dalam riwayat, dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, tidak pernah mengalami sakit yang begitu parah. Sampai ajal, sampai dia wafat, Rasulullah itu demam saat ajalnya datang. Kenapa Rasulullah SAW jarang sakit? Nah, itu yang ditanya. Karena ada rahasia daripada Rasulullah mengamalkan beberapa yang sudah menjadi sunnah bagi beliau. Selain kita ini
dituntut juga mematuhi pola hidup sehat. Kalau kita sekarang kan kadang tidak karuan, tidak galak, diatur dengan pola hidup sehat. Tidak makan, tidak sampai kenyang. Ya, kalau lu kenyang, lu makan. Hah? Nak tambuh pula. Lagi selero alasannya Pak ya, lagi selero. Apalagi kalau lapata selero, nak dibasoi, nak ditawari yang enak-enak, geleng-geleng dia nolak. Nah ini kita atur pola hidup sehat. Ini banyak terabaikan oleh kita. Untuk itu mari kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah ini sehingga kita akan dapat mencegah, menjauhkan diri kita dari berbagai hal penyakit yang akan membahayakan diri kita. Yang pertama Bapak, Ibu, sunnah Rasulullah itu dalam kesehatan, dalam BAB, buang air besar. Kalau gitu missing itu sunnah Rasulullah itu pada posisi jongkok, bukan posisi duduk. Sekarang kan banyak orang karena rumah canggih-canggih, rumah mewah, posisi duduk WC-nya itu banyak yang posisi orang di hotel itu. Posisi duduk rata-rata. Ya. Dan kadang sekali yang makai itu tidak tahu cara makainya. Ya, nak manu kaget tidak bersihkan ceboknya itu. Tidak tahu. Sekali kan pergi ke hotel nginap. Nah, di mana ayo ini? Nah ini. Yang jelas Rasulullah mengamalkan menjadi sunnah Rasulullah SAW pada posisi jongkok. Dengan berposisi jongkok di dalam dunia kesehatan akan bisa mengurangi resiko terjadinya infeksi salur kencing kita, termasuk adalah kelamin, terutama adalah bagi kaum wanita. Kaum wanita ini agak termasuk rawan, ya, apalagi wanita buang airnya seperti itu, maka dianjurkan posisinya jongkok. Nah, jongkok. Karena berpindahnya di situ itu ada yang namanya kuman, ada namanya bakteri, ada namanya virus dan lain sebagainya akan dapat diminimalisir dengan posisi jongkok. Ketimbang dengan posisi dudukan WC itu adalah posisi duduk. Kan banyak sekarang ini. Malu gitu rumah lah sebagus ini masih juga pakai tempat dudukan WC-nya duduk apa jongkok. Malu gitu kalau ada tamu ge. Oh, tidak keren. Padahal itu tidak tahu dia bahwa itu sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita memakai juga posisi duduk, duduk akan besar resikonya terkena penyakit tulang hambaian itu. Jadi kalau banyak duduk, Pak, banyak duduk gawenya akan diserang oleh penyakit namanya wasir atau ambayan. Termasuk orang sewaktu BAB menggunakan tempat dudukan WC-nya itu posisi duduk. Jangan anggap keren Pak ya. Tapi kecuali kalau memungkinkan dia ini sakit, tidak bisa dia jongkok, maka dibuatkanlah WC tempatnya posisinya duduk. Itu yang pertama. Kalau kita mau akan mengurangi resiko yang namanya terjadinya infeksi saluran kencing dan kelamin. Itu yang pertama. Jadi jangan anggap gagah. Oke gitu zaman ini, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kalau kita sudah sesuai sunnah, dapat pahala itu.
Walau siko akan dibalas oleh Allah 10. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW itu adalah di waktu BAK, buang air kecil. Ini sering terjadi ini, baik di rumah atau kita mungkin di tempat-tempat WC atau toilet, banyak asal jadi buang hajat itu. Yang dianjurkan itu menurut Rasulullah adalah posisinya disuruh kita jongkok. Dengan posisi jongkok itu kata Rasulullah, bahkan dia dalam dunia kesehatan mengatakan akan bisa juga mencegah terjadinya penyakit prostat. Ya, prostat dan penyakit ispa. Jadi kita Pak, kalau kita usahakanlah hajat buang air kecil itu jongkok, jangan berdiri. Walaupun di masjid ini ada posisinya berdiri, kalau kosong ambil posisi yang jongkok itu. Kalau tidak sabar lagi ya apa boleh buat, kan ada beberapa pintu, ya. Atau di rumah kita, ya, usahakan posisinya jongkok apabila kita buang air kecil. Itulah kadang-kadang Bapak, karena kita lah keseringan buang air kecil itu dalam posisinya berdiri, kadang-kadang air sisa kencing tadi tidak maksimal keluarnya. Itulah kadang-kadang menjadi batu ginjal. Kan jadi batu pula ngendap itu kan, ngendap, tak maksimal dia. Jadi dengan posisi jongkok itu benarlah kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, menurut sunnah Rasulullah SAW itu adalah apabila kita berwudu, nah ambil wudu itu Pak, menghirupkan air ke hidung melalui hidung, ngirup. Bahkan sampai terasa ke ubun-ubun. Nah, itu baru sampai coba nyenak ke ubun-ubun kita ini. Waktu kita berkumur-kumur itu lanjutkan air ke hidung kita. Itu akan bisa mencegah, kalau menurut dunia ilmu kesehatan, akan bisa mencegah kita dari penyakit yang namanya bisa ispa tadi Pak ya. Ispa itu akan berbahaya, akan dirasakan sakit pada hidung kita, tenggorokan kita, pita suara kita, sesak napas. Jadi mari kita coba sunnah Rasulullah SAW yang banyak terabaikan oleh kita semua. Ya, apa dia berkumur-kumur kemudian memasukkan, menghirupkan air melalui hidung itu tidak ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Makanya ada bulu hidung nih Bapak, bulu hidung yang ada di dalam itu jangan dicabut. Kalau dia panjang nyolor keluar, dipotong. Itu untuk menyaring kalau ada debu, kuman, virus yang masuk. Kalau dia tidak ngerti, lebih mudah dia akan masuk ke hidung kita. Berikut lagi sunnah Rasulullah SAW, Bapak Ibu, yang sering terabaikan oleh kita adalah makanlah pakai tangan. Makanlah pakai tangan. Ini zaman modern ini hidang-hidang Prancis, ya, tak pakai tangan lagi, maksudnya tak langsung pakai tangan, pakai sendok. Apalagi yang sunnah Rasulullah, makanlah kamu, minum, duduk minum. Tidak zaman hidangan Perancis ini sambil berdiri, sambil berjalan, sambil bercerita. Itu jalan tidak santun, tidak berkah. Cara Islam bukan cara Perancis kita buat, ya. Di mana kita perhatikan ini silakan namanya hidangnya Perancis, tapi kalau kita makan lebih sunnahnya
duduk di lantai. Ya, duduk di lantai. Dengan duduk di lantai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tubuh kita ini akan membagi 3 ruang. Yang pertama di perut kita, di lambung ini ada ruang udara, ada ruang makan, ada ruang minum. Kalau diisi makan galau, makanya sanggup itu, tak bernapas lagi, perutnya nyenak, ya kan? Tempat bernapas tak cak lagi. Maka makan duduk, ya. Jadi kalau wong makan sambil berjalan, pertama ndak santun. Kita wong Islam, itunya umat Nabi Muhammad makan sambil tegak, sambil berjalan lagi. Nah ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, sunnahnya itu kalau kita tidak makan, makanlah buah dulu. Kalau kebanyakan kita ini makan adalah penutup buah itu, ya kan? Di penutup, di penghujung lah sudah makan, baru makan buah. Sebenarnya makan buah itu awal, pembuka. Kenapa disuruh makan buah? Kata Rasulullah SAW, dia datang seseorang kepada Rasulullah membawa wadah isinya kurma. Lalu Rasulullah memakan ini, makan dulu kata Rasulullah, baru makan hidangan. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jauh-jauh lah 1443 tahun yang lalu. Kalau menurut ilmu kesehatan sekarang baru ternyata menurut ilmu kesehatan kalau kita makan buah dulu untuk melancar melicinkan pencernaan kita ke lambung kita. Berarti ketemu antara sunnah Rasulullah dengan kesehatan. Itu ngambil santunnya, berkahnya, kesehatannya. Kemudian sunnah Rasulullah SAW adalah apabila kita ini tidur hendaklah berbaring ke bagian rusuk kita yang kanan. Nah, ini Pak. Walaupun Nabi mengatakan sebelum engkau berbaring berwuduklah sebagaimana berwuduk untuk sholat. Nah. Kalau masalah kita nanti lah tidur beberapa menit mungkin barangkali berubah posisinya lagi ke kanan, ke kiri, nak nulungku, kita serahlah di situ. Yang penting diawali dengan berbaring kita itu miring ke kanan. Sekaligus menurut ahli kesehatan mengatakan untuk mengurangi beban jantung. Bekerja tidak henti-hentinya untuk memompahkan darah. Mengurangi beban jantung ini. Kalau kita mati waktu masuk lubang lahat seperti itulah, itu dimiringkan ke bagian kanan kita. Malah kata Rasulullah, orang yang tidurnya menelungkup itu tidur setan itu. Tengkurap. Tapi kalau kita latih tidur tengkurap juga lain cerita. Yang penting awali kita tidur itu dengan sunnah Rasulullah, dengan miring ke kanan, rusuk kita yang bagian kanan. Situlah lambung kita. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunnah yang banyak terabaikan oleh kita adalah bersiwak. Menggunakan kalau gosok gigi itu pakai batang atau dahan siwak. Sekarang lah banyak orang menciptakan odol yang terbuat dari bahannya dari siwak. Ya silakan saja. Selain itu kata ahli kesehatan ternyata sekarang ini dengan memakai bahan dari siwak itu akan bisa mengantisipasi bakteri terhadap gigi kita, kuman-kuman yang akan bisa membuat gigi kita berlubang. Hanya mencegah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Di situ ada zat antibakteri pada siwak itu. Walaupun ada juga sesayup-sayup sampai orang mengatakan gundar gigi kita itu terbuat dari apa ya Bang? Apanya itu? Aduh katakan dari bulu babi macam-macam. Tapi kita tidak tahu, Allahu a'lam lah ya, Allahu a'lam lah.
Kalau tahu wong nak perang bisnis itu nak tahu, Allahu alam. Itu mari kita bersama, kalau bisa kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kita dapat pahala. Dan juga kita contoh Rasulullah, teladan Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu jarang dia sakit? Inilah rahasianya, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan kita mungkin akan terjauh dari berbagai macam penyakit yang akan membahayakan diri kita. Walaupun zaman ini banyak makanan-makanan yang instan, yang banyak merusak tubuh kita. Itu tergantung kepada kita bagaimana pola hidup sehat kita ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja mungkin barangkali bisa menjadi pencerahan bagi kita, bahwa kita tidak hanya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam beribadah, dan juga kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kesehatan kita, terutama akan bisa membuat tubuh kita menjadi sehat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.